Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sukmawati dari jurusan Hukum Tata Negara, kelas A semester 6, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Jainul Alim LCMA. Al-imamu maudatun lihilafati nabuwati fihi rosidini wa syiasati dunya wa angduha liman yakumu biha fil umati wa zibu bil ijma wa in sadda anhum as-sumu hal hilafati wajabatun bisyar'i ambil angli wa tilafu fi wujubihi hal wajabat bil angli au bisyar'i faqalat taifatun wajabat fil angli lima fu'i tibail angkola min taslimi li jaimin yamna'um min tadolumi wa yafsilu bainahum fi tanju'in wa takhosumi walatulakanu faidi munwailina wa hamjan mudoina wa qad kola afwahul audiyu wa huwa syairun jahilun min basyiti. Pengangkatan imamah atau kepemimpinan. Mamah atau kepemimpinan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah atau kepemimpinan di kalangan umat ini adalah wajib, meskipun lama al-ashham tidak sependapat dengan mereka. Hanya saja terdapat saling pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah atau kepemimpinan adalah berdasarkan akal, karena orang yang memiliki akal dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam khalifah, tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi, berkata, manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka, dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang yang bodoh di antara mereka. Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat imamah atau kepemimpinan itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasal seseorang imam atau khalifah berkewajiban mengawal urusan-urusan agama, meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat imamah kepemimpinan sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah atau kepemimpinan. Mubdata dan khobar harus mempunyai sifat yang sama. Ketika mubdatanya muzakkar, maka khobar juga harus muzakkar. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad, tasniyah atau jamak yang jumlahnya fi'liyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il kata kerja. Sama dengan namanya, kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il subjek. Fi'il atau kata kerja di sini biasanya berupa fi'il madhi, kata kerja lampau. Tapi bisa juga jika menggunakan fi'il
mudhoreh yang sedang dilakukan. Fa'il atau subjek dalam jumlah fi'liyah bisa nampak dhohir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Bisa juga secara tidak nampak domir atau biasanya jumlah fi'liyah dengan fa'il atau subjek yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf. Karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf, jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat, yaitu pertama, harus berupa ma'rifat atau kata khusus tertentu, spesifik, bukan umum. Contoh, nama orang kemasukan huruf alif lam. Kedua, tanda i'rabnya adalah rofa. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada atau subjek. Khobar bisa berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar yaitu satu, harus nakiroh atau kata umum. Kedua, khobar juga mempunyai tanda i'rab rofa. Ismi murab dan ismi mabni, mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama ketika mubdatanya. Berikut 5 contoh kata yang tergolong ke dalam ismi. 1. Kata kola atau yakulu yang artinya adalah memakan. 2. Kata yajlisu atau jalasa yang artinya adalah duduk. 3. Kata yakumu atau koma yang artinya adalah bangun. 4. Kata yatamshi atau tamasya yang artinya berjalan-jalan. 5. Kata yasribu syariba yang artinya minum. Dan berikut 5 contoh kata yang tergolong ke dalam huruf. 1. Kata wa yang artinya dan. 2. Kata fi yang artinya di atau di dalam. Kata mina yang artinya dari. 4. Kata min yang artinya adalah dari. 5. Kata bi yang artinya dengan. Dan berikut 5 contoh yang tergolong ke dalam fi'il. 1. Rofa, masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. 2. Nashob, masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. 3. Jar, hanya masuk kepada kalimat isim. 4. Jazam, hanya masuk kepada kalimat fi'il. Contoh pertama, kata koma sebagai fi'il kata kerja. Jika dilihat dari segi waktunya, maka fi'ilnya adalah fi'il madhi, sudah dilakukan. Dan jika dilihat dari segi jenisnya, fi'il ini merupakan fi'il lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan kata zaidun menjadi fa'ilnya atau subjek atau pelakunya. Keduanya sudah termasuk kalimat karena tersusun dari fi'il kata kerja dan fa'il subjek walaupun hanya 2 kata. Dhohir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda, bisa juga secara tidak nampak. Domir biasanya jumlah fi'liyah dengan fa'il subjek yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.